kita nggak bertele-tele. Pertama, planning itu untuk manajemen konstruksi yang pertama. Itu selalu bagaimana konsepnya planning. Ya, bagaimana konsep manajemen. Manajemen itu POEMC. Didahului dengan planning. Sudah itu bikin organisasi, laksanakan monitoring kontrol. Yang kita belajar tadi. Jadi planning itu merencanakan apa yang direncanakan, sumber daya. Itu adalah hal yang paling penting dari manajemen proyek. Planning itu tadi sudah dikatakan, beda dengan desain. Kalau desain nggak bicara waktu, kalau planning ada waktu. Kalau kita mau planningkan, mau liburan, pasti ada planning itu ada tujuannya apa. Selecting objective. Itu satu dari planning. Kita mau liburan kemana? Apakah liburan ke puncak atau liburan ke laut? Setelah kita pastikan kita mau liburannya itu, baru kita susun programnya. Kita menyusun program, yaitu kegiatan dan prosedur untuk mencapai tujuan libur ke Bali itu. Kalau Bapak mau libur ke Bali, establishing programnya udah mulai tahu. Di Bali mau ngapain? Mau lihat tari kecak, mau pergi ke Kuta, lihat bule-bule nggak pakai baju, atau mau apa? Itu namanya bikin programnya di Bali ke sini. Berangkatnya pakai apa? Pakai kapal atau pakai kapal udara atau mau jalan mau jalan darat? Silakan juga. Setelah ada perbedaan kalau kita melakukan manajemen ada planning di dalamnya, maka kita biasanya proaktif. Saya ingin mengambil contoh kalau Bapak mau ke Bali, kalau Bapak mau liburan, Bapak bikin perencanaan. Awak ke Bali, di situ 2 minggu, berangkatnya pakai kapal terbang, pulangnya pakai kapal terbang, langsung dari Minangkabau Airport, ada nggak penerbangan ke Bali? Itu Bapak biasanya membuat rencana, plan itu rencana. Dan Bapak secara aktif menyusun rencana itu. Ada nggak orang Padang, awak ke libur, nanti pergi kemana? Awak cari asalah 5 pesawat nan lain, jadi berangkat aja Bapak hari Sabtu ke airport. Nanti tunggu pesawatnya ada kemana. Ngerti Pak? Mungkin nggak Bapak merencanakan liburan kayak gitu? Tidak mungkin. Itu namanya reaktif. Kalau kita reaktif itu bisa-bisa kita masuk pada situasi krisis. Situasi krisis itu apa yang kita mau nggak jelas. Akibatnya mungkin Bapak berangkat ke Minangkabau Airport, atau pesawatnya habis, Bapak nggak jadi berangkat. Kalau Bapak melakukan proaktif, Bapak rencanakan lebih dulu. Ada plannya. Jadi hati-hati. Kalau kita membangun konstruksi harus direncanakan. Jangan kerjakan aja lah. Bagaimana nanti? Ya nggak bisa. Nanti kalau nggak ada materialnya bagaimana? Oke, saya lebih lanjut. Kalau kita merencanakan itu bukan hanya waktu, bukan hanya jadwal. Mau liburan, rencanakanlah. Rencanakan itu ada pilih tujuan mau kemana, sudah itu rencanakan dikaitkan dengan waktu kapan. Jadi merencanakan itu ada yang merencanakan waktu kapan.
Tapi bukan hanya waktu yang direncanakan, ya. Misalnya uangnya, sumber daya lain, berapa anggaran kita libur ke Bali, itu kita rencanakan juga. Jadi planning itu bukan hanya waktu, tapi semua sumber daya. Maksudnya apa? Ya uangnya, ya materialnya, ya alatnya, ya metodenya, itu semua direncanakan. Planning bukan hanya scheduling. Kalau kita lihat lebih lanjut, apa tujuan planning? Tujuan planning itu kita mereduce ketidakpastian. Bapak mau liburan, tidak bisa berangkat aja ke Minangkabau Airport. Lihat pesawat kosong naik, nggak bisa. Bapak harus rencanakan, Bapak harus periksa jadwalnya. Apa tujuannya? Mengurangi ketidakpastian. Bapak nggak mau datang ke airport, Bapak nggak bisa berangkat. Itu ketidakpastian, dan itu bisa mengakibatkan kerugian dan kegagalan. Dan kita tidak mau juga menyelesaikan masalah itu berdasarkan manajemen krisis. Krisis aja. Udah pesawatnya nggak dapat, berangkat. Sampai di Kuala Lumpur, hotelnya nggak ada. Kemudian ada hotelnya, yang ada hotel mahal, uang nggak cukup. Jadi itu kita akan masuk pada suasana yang tanpa direncanakan, itu kita menyebutnya krisis manajemen. Kalau kita merencanakan, maka ketidakefisienan kita itu bisa berkurang. Kalau Bapak berangkat ke airport, beli tiket di airport yang mana yang ada, bisa-bisa tiketnya mahal. Tapi kalau Bapak rencanakan dulu, cari dulu, Bapak bisa dapat diskon. Jadi, tujuan planning itu ada mengurangi ketidakpastian, menghindar dari krisis manajemen, memperbaiki efisiensi, dan memastikan tujuan. Cukup jelas nggak sampai sini? Memastikan tujuan. Kalau kita mau liburan, coba Nuraini, Anda dengar? Mana? Kenapa Anda matikan? Saya panggil nama Anda matikan kamera Anda. Gimana coba? Enggak ada, Pak. Ini, Pak. Enggak ada mati, Pak. Oke. Sekarang, Nuraini pernah liburan? Pernah, Pak. Oke. Kalau ke liburan yang satu mau ke Bali. Kalau ke Bali bawa bikini atau bawa baju hangat? Mbak, kalau ke Bali, Ayo. bawa. Kalau ke Bukit Tinggi bawa bikini, bawa baju hangat. Bawa baju hangat, Pak. Tapi kalau pergi ke pantai enggak baju hangat dibawa tuh. Mbak bikini, Pak, kalau ke pantai, Pak. So, tapi orang ini kan nggak boleh pakai bikini, jadi nggak dibawa juga barangkali. Kan pilihannya dua tadi, Pak. Oke. Jadi begitulah kira-kira. Jadi itu memastikan planning itu memastikan tujuan. Nanti juga persiapannya harus diikuti. Jadi kalau kita manajemen itu yang pertama itu rumusnya itu planning, sudah itu OEMC, organizing, kita bikin organisasinya. Maka itu selalu itu kalau manajemen itu mulai dengan planning. Karena planning itu adalah dasarnya. Sesudah itu baru kita laksanakan, kita kontrol terhadap rencana. Kita monitor berapa uangnya habis, berapa kemajuannya, terlambat atau tidak. Jadi perencanaan itu adalah step pertama dari manajemen yang planning, perencanaan. Lanjutannya apa? POEMC tadi. Jadi
Kalau Anda melakukan perencanaan, maka perencanaan itu cara mengorganisir pekerjaan. Jadi kalau Anda mau merencanakan libur ke Bali, ya Anda organisir. Ke Bali itu beli tiket. Ya, pertama tetapkan tujuan, kedua tetapkan mau pakai apa, terus beli tiket, siapkan perlengkapan. Itu kita mengatakan perencanaan itu kita mengorganisir pekerjaan. Dan juga kalau dia besar, kita bisa mengatakan perencanaan itu menetapkan siapa melakukan apa, kapan dan di mana. Perencanaan itu mulai memikirkan sumber daya, uangnya berapa, bajunya yang mana yang dibawa, sepatunya yang mana. Perencanaan itu juga siapa melakukan apa, siapa bertanggung jawab. Kalau Anda dalam satu tim, misalnya Anda kontraktor sedang melaksanakan bangunan, siapa yang memesan logistik, siapa yang memesan alat, siapa yang menyiapkan shop drawing, siapa yang mengatur scheduling. Itu tanggung jawabnya dibagi-bagi. Perencanaan itu juga kalau organisasinya tertentu, komunikasinya sudah diatur, siapa melapor terhadap apa. Perencanaan itu juga berkomunikasi, mengatur komunikasi semua pihak. Perencanaan itu mengkoordinasikan semua pihak yang terlibat. Perencanaan itu mengontrol kemajuan. Perencanaan itu memprediksi kapan kita selesai. Perencanaan itu menyelesaikan masalah yang mungkin timbul. Ada pertanyaan, ada berapa fungsi-fungsi perencanaan itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada yang diragukan atau ada pertanyaan? Itulah yang Anda lakukan dengan perencanaan. Semua memastikan hal-hal yang disebut di situ. Jadi perencanaan itu juga kalau Anda merencanakan proyek, basis untuk mengatur siapa tanggung jawab apa termasuk manajemen proyek. Basis untuk mengendalikan biayanya. Basis untuk melakukan analisis proses belajar. Basis untuk mengukur kewaspadaan terhadap waktu. Basis untuk memperkirakan kapan selesai. Dan kita katakan di situ perencanaan itu penting untuk mengalokasikan sumber daya, membentuk organisasi, melokalisir tanggung jawab, melakukan koordinasi, melakukan kontrol, dan mengambil keputusan. Mengapa? Jangan main-main dengan pembangunan. Jangan main-main dengan pembangunan konstruksi. Harus dimulai dengan perencanaan, karena proyek itu semakin besar, semakin kompleks, teknologi semakin maju, kompleksitasnya tinggi, spesialisasinya banyak, dan untuk mengatur orang-orang itu perlu dikoordinasikan. Dan kalau kita tidak merencanakan, kita nggak mampu mengendalikan waktu. Padahal kita sedang bersaing. Keputusan harus cepat diambil. Jangan sampai mengakibatkan delay dan sebagainya. Sumber daya selalu terbatas. Kita nggak bisa hambur. Maka POEMC, P itu penting. Perencanaan. Apa yang direncanakan sumber daya. Perencanaan itu juga bisa menghindari kita dari biaya modal. Nanti kalau dia mundur, maka utang.
Perencanaan juga mengatasi kondisi lingkungan yang menghambat. Kita bisa merencanakan kalau ketahuan daerah itu akan ada liburan dia macet, kita bisa atur schedule baru. Perencanaan itu penting dituangkan dalam laporan karena bisa-bisa karena proyeknya lama sampai 2 tahun, di tengah jalan bisa-bisa ada yang berhenti. Kalau tengah jalan ada yang berhenti, tentunya ceritanya dia bawa dengan orangnya. Kalau kita tidak punya perencanaan dan nggak punya laporan, maka masalah kita itu dibawa oleh orang yang pergi dan kita nggak punya datanya. Tapi yang terakhir yang selalu ingin diingatkan itu, jangan perencanaan hanya untuk perencanaan, nggak ada gunanya. Nilai perencanaan itu adalah pada saat dilaksanakan. Karena pada saat dilaksanakan dengan adanya perencanaan, kita bisa melakukan monitoring. Harusnya ini kita merencanakan ke Jakarta. Setengah jam kita udah sampai pada Larang. 1 jam kita sampai Cikampek. 1,5 jam sampai Bekasi. Kalau kita tidak punya perencanaan, kita nggak bisa ngontrol. Anda berangkat saja sampai pada Larang, Anda nggak tahu ini saya udah telat sesuai jadwal atau bagaimana. Jadi perencanaan itu betul-betul harus diterapkan. Kalau tidak, nggak ada gunanya. Memungkinkan monitoring, pengontrolan deviasi, dan seterusnya. Nah, perencanaan itu harus dikembangkan berdasarkan suatu sistem. Sistem itu adalah suatu hal yang saling berinteraksi. Itu Project Management Institute bilang. Planning system untuk mencapai tujuan, menyelesaikan masalah. Like in environment. Misalnya kalau kita melihat kita dapat masalah, kerangka pemecahan masalahnya itu bagaimana? Analisis. Sekarang kenapa ada masalah? Kenapa kita telat? Mengapa kita perasaannya nggak enak? Mengapa kita harus mengganti? Apa yang nggak baik? Di mana kita gagalnya? Yang kedua, terangkan. Mengapa kita telat sampai pada Larang? Apa masalahnya? Mobilnya mogok-mogok. Harusnya masuk pada Larang 1/2 jam. Tapi ini udah 45 menit belum sampai. Apa problemnya? Awak telat. Mengapa telat? Mobilnya rusak. Nah sekarang cari solusi untuk mengembalikan kepada keadaan awal. Harus nyetirnya harus lebih kencang. Kalau nyetirnya lebih kencang, kita lihat generate alternatif. Apa mobilnya diganti, apa sewa mobil orang, atau mobil itu diperbaiki sedikit bisa kencang. Itu lihat alternatif. Sudah itu cek mungkin nggak dikerjakan secara fisik, secara ekonomi, dan secara keuangan. Sudah itu di antara alternatif ganti mobil, sewa mobil, ganti supir, servis sebentar, ganti businya sebentar, mana yang paling mungkin. Dan setelah tahu yang paling mungkin, pilih solusi yang terbaik yang memberikan keuntungan maksimum atau kerugian minimum. Begitulah kira-kira kalau Anda ingin memecahkan masalah secara suatu sistem. Lanjut, baru Anda implementasikan solusinya. Lanjut, baru nanti selama dikerjakan, ambil data, lakukan feedback.
Tiga yang pertama itu kita bilang kita lakukan sintesa, yang kedua generate, yang kedua kelompoknya itu analisis, ketiga selection, implementation, modification. Sintesis, analisis, analisis to evaluation, terus pilih decision. Sistem itu bisa juga dilihat dari subsistem. Sistem punya subsistem, subsistem punya komponen, dan itulah yang membatasi. Dalam sistem itu ada sistem keuangan, ada sistem administrasi, ada sistem sumber daya logistik, ada sistem dan subsistem. Sistem desain itu selalu dikembangkan melalui metodologi yang rasional. Identifikasi komponen utama dan keterkaitan antaranya, kembangkan kerangka sistem project management, gunakan teknik tools untuk masing-masing tahapan. Pendekatan sistem harus mencerminkan langkah-langkah rasional dan berkaitan yang dapat mengintegrasikan semua fungsi untuk mencapai kinerja optimum. Jadi ada secara sistematis. Kalau kita dalam project management di organisasi kontraktor di lapangan itu, ada beberapa subsistem dan ada beberapa key-nya. Organisasi secara keseluruhan, planning, metodologi, project control, manajemen information. Itu contoh-contohnya komponen sistem. Dan di dalam dunia modern, project manager juga harus mempertimbangkan faktor manusia. Karena waktu Anda mengerjakan proyek itu, walaupun komponennya sumber daya, yang mengerjakannya itu manusia. Dan manusia itu hati-hati. Manusia itu tidak sama robot. Kalau robot Anda cemberut, dia diam aja. Dia nggak bisa ngelihat raut muka Anda. Tapi kalau Anda sama karyawan, atau Anda sama Pak Rizal, Anda cemberut, Pak Rizalnya mikir, salah gua apa nih si Ani ini cemberut, ngerti nggak? Karena manusia itu juga rocker, ada lagu rocker juga manusia, jadi manusia itu ada hatinya, ada kelakuannya, ada emosinya, lain sama komputer. Komputer itu Anda pencet, dia ngirim data, betul atau tidak? Betul, Prof. Bisa Anda mengerti itu. Jadi kalau mana Pak Rizal nih? Nih Pak Rizal nih. Start video. Pak Rizal punya handphone. Ini kalau ditekan send di sini, dia otomatis ngirim nggak? Mana pendapat Pak Poniman? Gimana? Bisa, Prof. Kalau komputer, Prof, dalam bekerja, ya. Kalau di organisasi karena berhadapan dengan manusia, tentu ilmu psikolog harus dikedepankan untuk mempelajari jiwa-jiwa tim tersebut. Ya. Jadi kalau komputer itu kalau mobil ditekan start, walaupun marah-marah wak nekannya itu ionnya, betul enggak? Nah mungkinnya melawan ya enggak Pak? Iya Pak Budiman ngerti nggak itu? Mana enggak? Ya, kalau begitu kita Pak Budiman ngerti bahasa Minang? Kurang paham, Prof. Nggak ngerti, Prof. Kalau kita kerja sama orang, beda sama mesin. Kalau kerja sama mesin, dia nurut tanpa perasaan. Betul. Tapi kalau sama orang, kita harus lihat siapa dia, emosinya, kelakuannya, attitude-nya.
Jadi hati-hati kalau jadi pimpinan di lapangan itu, Pak Poniman. Nggak boleh apa berang-berang ndak jales itu. Pak Poniman ini orang Jawa atau orang mana? Kenapa nama ambil Podiman? Bapak orang Minang atau orang Jawa? Saya asli Jawa. Saya Oh. asli suku Jawa, tapi istri Minang, Sumando lah, Prof. Oh, orang Sumando. Jadi mengerti bahasa Minang, ya? Kurang paham juga, Prof, kalau bahasanya. Oke, kita lanjut dulu. Jadi hati-hati, project manager harus mempertimbangkan faktor manusia. Ya, jangan anggap dia komputer semua. Nggak. Oke, lanjut. Jadi kalau nanti lihat sistem, macam-macam itu sistem itu. Ada sistem, ada subsistem. Dalam database juga ada data-data yang dikelompokkan. Sekarang kita masuk kepada perencanaan. Jadi kalau kita masuk dalam perencanaan, maka secara bertahap itu kita melihat ada berbagai tahapan dalam project life cycle itu. Pertama kita lakukan pra-FS atau FS. Kita mengatakan conceptual planning atau conceptual design. Sesudah itu kita melakukan detail engineering design. Sesudah itu kita melakukan pengadaan, construction, baru nanti startup untuk bisa menyelesaikannya. Pengaruh terhadap biaya beda-beda. Pengaruh makin besar pada tahap awal. Hal itu juga lihat. Kalau kita berada pada tahap feasibility study di awal, kita itu sedang membahas conceptual design. Persoalannya itu kalau misalnya kita bikin hotel, kita memutuskan itu di tahap awal di conceptual planning itu mau bikin hotel bintang berapa? Bintang 5, bintang 4, bintang 3, atau bintang 2. Bintang 5 kayak Hotel Hilton itu. Bintang 3 itu Melati. Jadi, kalau kita salah mau bikin hotel, harusnya bikin Melati, tapi bikinnya bintang 5, konsekuensi biayanya besar. Ruginya telah. Tapi saya ingin mengatakan keputusan-keputusan pada tahap awal itu dari project life cycle itu dampaknya besar. Kita kalau harusnya bikin hotel bintang 3, tapi yang dibikin bintang 5, kalau memang dia belum layak, ruginya banyak. Tapi kalau Bapak sudah tahap melaksanakan konstruksi, Bapak beli AC misalnya, kalau Bapak belinya AC Cina itu apa? AC Cina apa? Changhong. Sama Bapak beli Daikin. Walaupun harganya Daikin lebih mahal, tapi kesalahannya itu tidak sebesar waktu Bapak mau bikin hotel bintang 3, bikin bintang 5. Selisihnya paling beberapa juta. Jadi pengaruh terhadap efisiensi cost itu pada tahap awal konseptual planning itu sangat besar. Kalau pada tahap operasi, enggak apa-apa. Atau seperti kita misalnya di UBH, kalau kita mau kuliah, kita beli spidolnya itu merek marker atau merek apa, harganya sedikit. Tapi kalau kita bikin gedungnya, ya apa namanya, konsekuensinya kalau salah itu berat. Itu yang ingin dikatakan. Makanya kalau kita melakukan conceptual planning itu harus orang yang berpengalaman.
insinyurnya yang merancang basic design-nya itu harus orang yang berpengalaman supaya dia bisa mempunyai justifikasi yang bagus, tidak salah. Selain itu juga dikatakan kalau kita melakukan planning ini, organisasi dan staffing itu harus dipersiapkan. Procurement, contracting, safety, material management, dan sebagainya. Ada lagi lebih spesifik, bagaimana hand it over, testing, commissioning, turnover, completion, itu juga harus diatur dan dirancang. Sehingga dalam skematiknya itu seperti ini. Ini juga terkait dengan project life cycle. Kalau kita salah membuat keputusan pada tahap konseptual, kegagalan akibatnya terhadap cost itu besar. Semakin kita maju dalam desain, procurement, construction, dan sudah semakin barangnya jadi, pengaruh kesalahan dari plan ini mempengaruhi cost itu semakin kecil. Maka dengan demikian orang yang mengatur di sini tanggung jawabnya di sebelah kiri ini jauh lebih besar daripada orang yang mengatur dirinci. Kalau Anda mengatur, manajer-manajer itu posisinya tinggi, tanggung jawabnya besar, akibat dari kesalahan keputusannya juga besar. Tapi kalau tukang beli kapur salah, kerugiannya itu hanya akan kecil. Itu Anda kenal juga di dalam organisasi. Jam berapa ini? Ini udah jam 3. Sambil tunggu aja lah sebentar, nggak usah kita break. Ini azannya kita tunggu sebentar, boleh ya? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Boleh, Prof. Baik, Prof.
Oke, jadi kita lanjutkan, azannya udah selesai. Hati-hati kalau kita itu di tahap awal, masih di tahap FS, bikin conceptual planning, hati-hati. Keputusan itu sangat berpengaruh kepada biaya. Tapi kalau kita sudah pada pelaksanaan konstruksi, salah pun keputusan itu, konsekuensi biayanya nggak terlalu besar. Bagaimana kalau kita merencanakan? Ada berapa kiat? Kiat pertama, hendaknya jelaslah dalam tujuan dan sasaran. Kita harus memperkenalkan konsep partisipasi secara luas. Ajak semua orang membicarakan. Semakin luas, semakin bagus. Asal goal dan tujuannya jelas. Dan waktu kita ingin membangun kebersamaan itu, komitmennya itu harus dipertanyakan. Jangan mau ada kepentingan, kepentingannya harus bersama. Terus selanjutnya, jadwal dan estimasi biaya harus realistis. Bagaimana, kapan, di mana, siapa, harus jelas organisasinya. Kalau perlu gunakan checklist akan hal penting supaya tidak luput. Apakah climate, lokasi, sistem bangunan yang mau digunakan, personel, scope, dan lain-lain. Jadi demikianlah kalau mau merencanakan itu. Ada prinsip. Kalau bisa mikirnya rame-rame supaya konsiderannya masuk. Sekarang bagaimana kalau kita ingin membuat suatu perencanaan? Misalnya mau bangun gedung. Apa steppingnya? Steppingnya itu yang pertama kita katakan kenal dulu apa yang mau dibangun. Jadi kita rinci dulu bangunannya apa. Apa yang mau dibangun? Kalau nggak tahu apa yang mau dibangun, bagaimana mungkin kita bisa merencanakannya? Cara melihat orang tadi sudah diajarin Pak Doni, lihat secara sistem. Lihat lingkupnya. Bagaimana melihat benda secara lengkap? Tekniknya itu disebut work breakdown structure. Ada yang pernah tahu apa yang dimaksud dengan work breakdown structure? Gimana pendapat Bapak-Bapak? Work breakdown structure itu melihat benda. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa aja yang mau ikut mengerjakan. Yang ketiga, siapa tanggung jawab terhadap apa. Yang keempat, mulai tetapkan waktunya kapan. Yang kelima, baru masing-masing menyiapkan kerjaannya. Baru kita nanti membuat interface antara sub pekerjaan. Yang ketujuh, baru nanti kita bikin kerangkanya. Yang kedelapan, baru kita lihat nanti pada level-levelnya itu siapa yang tanggung jawab. Beginilah cara kalau kita mau membuat rencana kerja atau network planning. Tahu dulu pekerjaannya apa, tahu siapa yang kerja, tahu bagaimana membaginya.
tetapkan jadwalnya, masing-masing suruh ngembangkan, baru nanti integrasikan, baru bikin kerangka koordinasi. Ini suatu konsepsi yang sangat kuat. Kalau Anda membuat network planning, caranya seperti ini. Mulai dulu dengan work breakdown structure-nya. Apa yang dimaksud dengan work breakdown structure? Work breakdown structure itu melihat objek secara sistem. Cara yang paling sederhana untuk melihat work breakdown structure itu seperti melihat silsilah. Apakah saya rasa bapak-bapak pernah lihat silsilah keluarga? Ini kakek, ini anak, ini anak, ini cucu. Ini cicit. Mengerti Bapak? Jadi kalau kita melihat potret keluarga, kita bisa tahu siapa bapaknya, siapa anaknya, siapa cucunya, siapa cicitnya. Dan kalau kita bisa lihat secara sistematis silsilah ini yang work breakdown structure, kita tidak akan ketukar. Percaya nggak? Gimana pendapat Bapak? Bisa kebayang? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Bapak ingat Lost in New York, film Kevin itu ingat? Bukan Lost in New York, apa itu? Bukan Lost in New York. Home Alone. Siapa yang udah nonton Home Alone? Masih ingat nggak cerita Home Alone ini? Masih, Bro. Hoi. Mana Bu Sri Mariati nih? Dari tadi diam aja. Pak Rizal cari-cari. Mana Sri Mariati nih? Ganti sekarang. Bukan Nuraini. Mana Sri Mariati? Iya, Pak. Udah tahu? Pernah nonton? Pak. Pernah, Pak. Pernah nonton Home Alone? Kayak mana cerita? Anaknya selalu ketinggalan pesawat, Pak, saat keluarganya liburan. Ini siapa yang jawab? Ani atau Sri Mariati? Sri, Pak. Mana Sri? Kok nggak kelihatan? Mana tampang Bu Sri ini? Ada, Pak, videonya. Oke. Jadi gimana ceritanya tuh waktu Home Alone tuh? Selalu ketinggalan pesawat, Pak. Anaknya ini selalu ketinggalan. Kalau Home Alone itu nggak ketinggalan pesawat, doh. Ibu nggak nonton Home Alone itu. Dia malam-malam berkelahi sama kakaknya. Oh. Ingat nggak? Iya, Pak. Ibunya marah. Habis itu dia dikurung di atap. Iya, dikurung di atap. Keluarganya sibuk pagi-pagi kan, mau berangkat. Keluarganya sibuk pagi-pagi Iya. mau berangkat. Terus dia ketinggalan, Pak, di ini. Terlupakan. Siapa yang manggil waktu itu? Yang ngitung. Ada yang ngitung nggak waktu itu? Ingat nggak filmnya? Ada kalau nggak salah, Pak, lupa. Yang ngitung itu neneknya. Terus dia panggil satu-satu. Ingat nggak? Dia panggil satu-satu gitu kan. Tapi dia manggilnya ini nggak berurutan kayak silsilah. Setuju nggak? Oh. Dia panggil si ini, dia panggil si ini, si ini. Dia panggil aja gitu. Ingat? Iya, Pak. Terus dia bilang, oke, lengkap, kita berangkat. Tahu-tahu ada cucunya satu, karena dia manggilnya nggak sistematis, lupa dipanggil. Iya. Atau nggak? Iya, Pak. Nah, jadi sekarang pertanyaan saya, kalau kita lihat barang dan kita berhasil mengaturnya secara sistematis dengan work breakdown structure, mungkin nggak kita lupa melihatnya? Insya Allah enggak. Insya Allah enggak. Itulah gunanya work breakdown structure. Bagaimana melihat barang secara sistematis.
Modelnya apa? Contoh aja silsilah. Iya, Pak. Contoh aja silsilah. Dan panggil secara sistem dari atas. Dan kita tidak akan pernah luput. Setuju? Setuju, Pak. Setuju, Bro. Itulah cara melihat barang. Sama kayak siapa tadi, aduh ini kok kita lambat sekali majunya, ini baru sampai 15 padahal dia 32. Oke, saya cepat aja ya. Jadi, nah, yang pertama itu breakdown structure. Itu caranya. Melihat barang secara sistematis pakai silsilah, insya Allah nggak ada yang luput. Nanti kita akan lihat. Kalau lihat gedung gimana? Nanti kita akan lihat bagaimana skenario melihat gedung. Kalau Anda nanti lihat gedung, nanti Anda lihat nanti ada gedung, misalnya gedung BNI 46. Masuk ke dalam, nanti dia lihat ini proyek BNI, proyek gedung BNI misalnya. Di sini nih lihat ada pekerjaan halaman, baru lihat pekerjaan gedung. Setelah pekerjaan gedung, baru lihat ada struktur, ada arsitektur, ada mekanikal, ada elektrikal. Setelah struktur, baru lihat ada pondasi, ada bangunan atas. Setelah bangunan atas, ya pondasinya itu di bawah pondasi anaknya tuh misalnya Anda bilang bore pile, pile cap, slope. Kalau di struktur lantai atas, lihat lantai 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai atap. Di lantai 1 turun di bawahnya ada nanti balok plat kolom. Dengan demikian Anda sudah melihat ini secara sistematis. Dan kalau Anda melihat sistematis, insya Allah Anda nggak ada yang luput. Itu caranya. Sekarang saya ingin melihat ini dalam contoh ini. Ini sudah 3:30, 1 jam lagi paling lama kita berhenti. Saya ingin melihat misalnya kita di Padang. Kita mau bikin proyek. Kita mau bikin proyek liburan. Liburan kita itu disuruhnya sama Pak Bahrul. Yang nyuruh mimpinnya Pak Rizal. Dan Pak Rizal ini merancang bersama anak-anak, Anda-Anda semua liburan. Liburannya itu kita rancang ke Bukit Tinggi. Tapi yang mau ditinjau itu ada 3. Kita sederhanakan. Yang kita mau tinjau si Cincin. Habis si Cincin, kita liburan ke Padang Panjang. Ingat? Habis Padang Panjang, kita liburan ke Bukit Tinggi. Nah, kalau kita melihat work breakdown structure hanya untuk ilustrasi contoh, misalnya ke si Cincin itu satu wilayah dekat Padang. Apa aja kegiatan kita? Misalnya makan ikan. Ada nggak makan ikan di si Cincin tuh? Ada kan? Ini contoh. Jadi begitulah work breakdown structure-nya kita pecah. Work breakdown structure paling atas liburan. Level kedua 3 tempat. Cincin, Padang Panjang, Bukit Tinggi. Si Cincin tuh dibagi lagi ke bawahnya. Misalnya makan ikan. Setelah makan ikan, kita berfoto di Lembah Anai. Bisa nggak? Itulah lingkup dari Cincin. Setuju? Sekarang kita pindah misalnya work breakdown structure yang keduanya Bukit Padang Panjang. Padang Panjang itu ada apa di Padang Panjang? Misalnya ada sate mak syukur, bisa. Kemudian ada lagi kalau nggak salah Padang Panjang itu
Ada Dufan di Padang Panjang bukan? Ada Mifan, Prof. Mifan, Prof. Ivan itu apa? Mifan. Minang Fantasi. Ada Minang Fantasi. Yang ketiga ada ini enggak? Apalagi ada objek wisata apa lagi mau kita lihat? Makan Masukur, Mifan. Kalau nggak salah ada apa? Coba siapa aja? Siapa orang? Ada apa di Bukit di Padang Panjang itu? Kalau nggak salah ada apa lagi? Ayo siapa orang Padang Panjang? Pemandian, Ada Prof. rumah Panai, susu, Pak. Prof. Ada rumah Pemandian susu, Lebu Prof. Mata Ada pasar kuliner, Prof. Hah? Pasar kuliner? Ya apalah pasar kuliner apa namanya? Kalau enggak ada museum, katanya ada museum di Padang Panjang. Benar nggak? Museum Minang, Prof. Ada museum Minang. Jadi Padang Panjang anaknya ada 3. Yang pertama Masukur. Yang kedua Museum Minang. Yang ketiga Mifan. Nah, sekarang kita pindah lagi breakdown structure-nya ke Bukit Tinggi. Misalnya di Bukit Tinggi kita ambil lagi misalnya 3. Katakan Jam Gadang 1. Jepang, Pak. Kalau Lampung, Prof. Aduh, satu-satu ngomong apa lagi maunya? Gua Jepang tadi siapa bilang? Gua Jepang, tempat dia pacaran dulu. Terus apa satu lagi? Los Lambung, Prof. Luas Rambuang itu apa? Bapak carinya yang terkenal yang semua tahu. Ya Allah. Luas Rambuang itu di mana? Museum Bung Hatta, Pak. Museum Bung Hatta. Oh, Ngaresiano, Prof. boleh. Ngarai Siano, gua Jepang sama Jam Gadang. Jam Gadang. Udah. Oke. Itu contoh breakdown structure. Kita mau rencanakan liburan yang di si Cincin cuma 2 berfoto di lembah di air terjun sama satu lagi tadi makan ikan di Padang Panjang ada 2 museum sate Masukur terus ada satu lagi ada Mifan. Oke, udah cukup jelas itu BBS. Oi. Cukup. Ini hanya contoh. Sekarang yang kedua, Pak Rizal komandannya ditugaskan Pak Bahrul. Pak Rizal dalam merancang OBS ini nggak mau kerja sendiri. Dia cari anak buahnya yang bantu ngerjain yang tadi. Muka suinya. Karena kita bagi-bagi tugas mau mengerjakan. Kalau tidak salah waktu itu tuh Nabi Muhammad bilang, kalau ada masalah serahkan ke ahlinya. Kalau tidak, tunggulah kehancuran. Pernah dengar atau enggak? Pernah, Prof. Oke. Jadi kalau gitu Pak Rizal mau cari di antara anak-anak ini siapa yang ahli si Cincin. Siapa yang ahli Padang Panjang. Siapa yang ahli Bukit Tinggi. Ngerti? Karena Pak Rizal mau minta bantuan, itu namanya organisasi breakdown structure, maka dialah yang mau diminta bantuan merancang masing-masing. Begitulah cara merencanakan. Bagi dulu pekerjaannya pakai WBS. Halo? Bagi organisasinya. Tentukan ahlinya. Itu udah 2. Betul atau enggak? Nah, itulah step kedua. Sekarang kita pilih siapa orang si Cincin di antara mahasiswa saya. Waduh, ini. Ya, misalnya Doni, orang si Cincin. Si Doni lah kepala untuk Cincin. Siapa orang Padang Panjang? Misalnya Pak Slamet. Pak Slamet, orang Padang Panjang. Siapa yang satu lagi yang Bukit Tinggi? Misalnya Pak Rahmat,
saya tunjuk, tadi pekerjaannya udah jelas, yang kedua organisasinya juga udah jelas. Saya tunjuk komandan untuk masing-masing si cincin, padang panjang. Kemudian yang ketiga apa tadi? Bukit Tinggi. Saya pilih ahlinya, itu bisa saja. Contohnya jangan pada si cincin padang panjang ini, bisa saja struktur, arsitektur, mekanikal, bisa aja. Kan ini hanya contoh. Itu udah step kedua. Pertama, tinjau pekerjaannya pakai WBS, tinjau orangnya pakai OBS, ahlinya. Nah, sekarang saya masuk ke step ketiga. Step ketiga ini saya kawinkan WBS dengan OBS. Sehingga saya akan bilang Doni, Mas Doni kan tahu si cincin, ahli struktur si cincin. Tolong jadi komandan untuk kegiatan liburan atau proyek ini untuk si cincin. Saya nggak ragu, karena saya bilang ke Doni, Don, tolong atur si cincin. Kemudian saya pindah lagi, bilang ke Pak Slamet, tolong atur padang panjang. Yang ketiga, saya bilang ke tadi siapa yang saya suruh yang ketiga ganti ini siapa? Pak Daniel bukan tadi, siapa tadi? Pak Rahmat. Pak Rahmat saya suruh ngepalai yang Bukit Tinggi. Kalau gitu step saya 1 udah jelas nggak? BBS. Jelas atau nggak tadi? Oi. Jelas, Jelas, Prof. Prof. Ya, tolong. Yang nomor 2 udah jelas tadi. Jelas, Prof. Udah. Sekarang yang nomor 3 saya kasih tanggung jawab. Udah jelas juga nggak? Sudah, Prof. Masing-masing tadi, Pak. Udah jelas tadi? Jelas, Prof. Jelas, Prof. Mas Prof. Nah, sekarang pertanyaan. Dengan 3 itu, masing-masing Doni, Slamet, sama Pak Rahmat sudah bisa nggak merencanakan kegiatannya di masing-masing lokasi? Sudah bisa nggak Bisa. dia merencanakan? Sudah, Prof. Seharusnya dia sudah bisa merencanakan. Tapi dia akan bilang ke Pak Rizal, Pak Rizal, waktunya udah tahu nggak? Bila wak masuk si cincin, bila wak keluar si cincin, bila wak masuk padang panjang, bila wak keluar padang panjang, bila wak masuk Bukit Tinggi, bila wak keluar Bukit Tinggi. Terus kenapa perlu? Yolah Pak, bah kami kemarancang waktunya kalau kami tidak tahu mulai selesainya bila. Itulah yang dimaksud dengan step keempat. Awak kasih jadwalnya. Cukup paham? Paham, Prof. Oh, Paham, Prof. Paham, Prof. paham ya? Nah, sekarang setelah dengan 4 informasi itu, Pak Doni yang mengepalai si cincin, Pak Slamet yang mengepalai padang panjang, sama Pak Rahmat yang mengepalai Bukit Tinggi, pulang ke kantornya masing-masing, ke ruangannya. Dan dia merencanakan 3 kegiatan itu dengan timnya. Itu adalah kita bilang, kita percayakan kepada nomor 5, membentuk rencana kerja untuk masing-masing tim tadi. Apa dia mungkin mengerjakan rencana kerja? Mungkin, karena dia tahu apa yang mau dikerjakan, nomor 1. Dia komandannya, nomor 2. Nomor 3, dia dikasih tahu tanggung jawabnya. Nomor 4, dia dikasih tahu jadwalnya. Maka dia sudah bisa melakukan 1, 2, 3, 4 itu. Dia merancang. Awak masuk si cincin jam sekian. Awak makan siang jam sekian sampai sekian. Sudah tuh awak naik bus menuju air terjun sekian jam sampai berfoto awak di air terjun. Si Pak siapa tadi si cincin, Pak Doni itu yang merancang dan dia ahlinya.
untuk daerahnya. Jadi sudah seperti kata Nabi Muhammad, serahkan sama ahlinya, dia yang ngatur. Dan kita sudah sampai step nomor 5. Nah, setelah masing-masing mengatur, maka Pak Rizal di step nomor 6 panggil lagi. Saya tanya masing-masing, Bapak Doni, alah dirancang si cincin, lai cocok jadwalnya, Bapak Selamat, alah dirancang di mana tadi? Padang Panjang. Padang Panjang, lai cocok jadwalnya. Kemudian tanya Pak Rahmat, Bapak Rahmat, apakah ahli di mana namanya tuh di Bukit Tinggi? Kan Bapak kan Latigo ke Jam Gadang, sudah tuh Gua Japang, sudah tuh Maraisiano, lai cocok. Bisa Wak Karajoan atau enggak? Nah, itu yang waktu di nomor 6 ini saya cek lagi. Nanti ya. Nah, di nomor 6 itu saya cek sama 3 pembantu saya. Apa bisa dikerjakan? Bisa terjadi misalnya Pak Rahmat nyo komplain, Pak, ambo kan kegiatan nambo di Bukit Tinggi itu 3. Jam Gadang, Gua Japang, Naresiano. Tapi enggak masuk ada Pak. Jadwal datang dan keluar, enggak sempat awak ngerajuan 3 kok. Jadi tadi Pak Rizal memberikan arahan top down. Anak buah mengembangkan bottom up. Waktu arahan top down turun, tadi udah jelas. Masing-masing ada 3 hari, ada 4 hari, ada 2 hari. Tapi waktu itu top down. Kan dikasih waktunya nih, milestone-nya. Tapi waktu top down itu arahan. Waktu bottom up dia ahlinya, dia bikin di Bukit Tingginya bikin, masing-masing di mana namanya di cincinnya bikin, di Padang Panjangnya bikin. Tapi mungkin saja arahan top down itu tidak cocok dengan pelaksanaan bottom up. Maka Pak Rizal di nomor 5 ini mengajak berunding 3-3. Apa kata Pak Rizal? Oke, awak atur milestone-nya, right? Awak perpanjang Bukit Tinggi, awak kurangi si cincin, atau awak kurangi Padang Panjang. Itulah yang terjadi dengan rasional dari step kita melakukan planning perencanaan itu. Kalau begitu apa stepnya? Tinjau pekerjaan, tinjau organisasi, bagi tanggung jawab, tentukan batas jadwal, suruh kerja masing-masing, 6, integrasikan. Cukup jelas atau enggak ilustrasi ini cukup jelas atau enggak? Jelas, Prof. Yes, Prof. Jelas, Prof. Begitulah cara Anda merancang. Di depan. Ada pertanyaan, bagi pekerjaannya, identifikasi komponennya. Ya, pertama, lihat barangnya pakai WBS. Apa saja yang harus dikerjakan. Bagi organisasinya, tetapkan siapa tanggung jawab apa. Suruh ngembangin masing-masing. Kasih arahan milestone. Suruh ngembangi masing-masing. Dan coba integrasikan. Itulah metode kalau Anda ingin membuat network planning. Gimana ini? Ada pertanyaan tadi Pak. Ini yang lain kemana ini? Pak Poniman kemana? Pak Poniman bisa ngikutin nggak apa namanya skenario apa namanya simulasi kita barusan? Gimana yang lain? Ada komentar nggak? Mungkin Pak Poniman sibuk tadi.
Ada pertanyaan? Cukup, Prof. Cukup ya. Oke. Saya lanjut. Nah, setelah itu begitulah steppingnya 1 sampai 7. Nanti kita finalisasi, kita lihat dengan contoh pada kuliah 2 kali setelah ini. Jadi sementara cara membuat planning itu seperti itu. Stepnya ada 7, ada 8. Pertama WBS, 2 OBS, ketiga letakkan tanggung jawab, yang keempat kasih jadwal, yang kelima suruh kembangkan masing-masing, yang keenam integrasikan. Nah, di situ akan terjadi top down bottom up, dan nanti bikin alat pengendalian untuk Pak Rizal dan untuk masing-masing Pak Slamet, Pak Doni, dan Pak Rahmat tadi. Saya lanjut. Kita lihat teori. Jadi kalau gitu work breakdown structure tadi itu apa, Pak? Work breakdown structure itu cara melihat benda secara sistem sehingga tidak ada yang luput. Itu yang dikatakan untuk melihat komponen proyek secara sistematis. Pemilahan dilakukan bertingkat sampai disagregasi yang dikehendaki. Waktu memilah proyek itu, pisahkan antara keahlian, waktu, lokasi. Pisahkan tahapan pekerjaan, umumnya komponen proyek harus dipisah jika kondisi di atas ditemukan. Waktu kita habis, nanti Anda coba lihat sendiri latihan. Ini kita lihat satu contoh soal. Ini contoh soal, coba kita baca. Kalau Anda dikasih kerjaan, pertama lokasinya ada di Aceh, lokasinya ada Irian Jaya. Kita mau membangun. Tapi yang mau dibangun itu gedung. Ada pekerjaan struktur dan ada pekerjaan arsitek. Dan kalau Anda ingin membagi pekerjaan, mana yang gampang Anda baginya untuk mengontrol pelaksanaan pembangunan itu? Pakai diagram kiri atau kanan? Kiri, Prof. Diagram kiri, Prof. Kenapa kiri yang Anda pilih? Karena berdasarkan lokasinya. Kenapa nggak berdasarkan jenis pekerjaannya? Kan nanti yang nangani struktur kan orang ahli struktur. Setiap lokasi bisa beda, Pak. Apanya bisa beda? Pekerjaannya. Oh iya, ini lokasi Aceh ada struktur, ada arsitek. Di sini sama, ada struktur, ada di Aceh, ada Irian Jaya. Kalau kita membangun, kita organisasinya suka kiri atau suka kanan? Kiri, Pak. Pak kiri, Prof. Kiri, karena awak akan milih, awak ngambil pekerjaan Aceh. Nanti saya cari orang struktur, orang arsitek, tapi saya tidak perlu pindah ke Irian Jaya, betul atau enggak? Ya, Prof. Nah, kalau yang kayak yang di kanan, Anda bagi yang kanan ahli struktur, Anda pergi dulu ke Aceh, nanti pindah pergi ke Irian Jaya. Itu mah melaksanakannya itu bagi pekerjaannya nggak bagus, betul atau enggak? Betul, Prof. Oke. Yang kedua nih, baca. Kalau Anda sedang membangun, kalau Anda sedang merancang, kalau Anda sedang merancang, biasanya tuh orang struktur melihat, aduh, tolong dimatiin Pak, nanti ganggu yang lain. Anda baginya yang kiri atau yang kanan? Kiri, Prof. Kenapa juga yang kiri? Kalau yang kanan tuh agak nyampur-nyampur deh, Prof. Kalau di itu berulang-ulang. Nyampur itu apa tuh? Membacanya agak susah kalau itu dijadiin di metode kerja, jadi susah jadinya, Prof. Kalau kita merancang, biasanya orang struktur itu dia merancang itu satu sistem itu dia rancang sama-sama. Jadi waktu kita merancang sistem, kita nggak masuk ke lantai, terus kita rancang strukturnya, kita rancang arsiteknya. Tidak, kita lihat ini sebagai satu bagian, kita rancang lantai 1, 2, 3 oleh orang struktur. Bisa kerasa nggak itu? Baginya nggak yang kanan.
Baginya yang kiri, kalau kita itu pekerjaannya itu sipil dan arsitek harus direncanakan dalam satu kesatuan sistem. Kita pilih gini kita enggak gini, susah ini baginya kayak gini ini. Oke, yang terakhir. Kalau kita sedang membangun, awak bangunnya pakai yang kiri atau yang kanan? Yang kiri, Prof. Kenapa? Bisa nggak bangunnya pakai yang kanan? Jadi kalau yang kanan tuh awak buat kolomnya taruh sampai 100 lantai ke atas. Kok bisa nggak bangunnya? Kolom saya dulu sampai 100 lantai ke atas. Bisa nggak? Nggak bisa, Prof. Yang benar itu bangun lantai 1, kolom balok pelat, bangun lantai 2, kolom balok pelat, begini. Nah, begitulah caranya kita melihat work breakdown structure, itu secara bertahap, prinsipnya harus sistematis. Sistematis itu seperti silsilah keluarga, tapi harus diperhatikan kesatuan pekerjaan, tahapannya mana yang duluan, ada komponen pekerjaan mana tahapannya, dan urutannya. Oke, nah siapa pernah pergi ke Singkara, Maninjau? Siapa pernah pergi ke Maninjau? Saya pernah, Prof. Lihat PLTA. Lihat, Prof. Ini Lihat. kalau kita melihat PLTA secara sistem kayak gini, coba terangkan. Yang pernah tahu kerja PLTA, pusat listrik tenaga air itu. Coba terangkan. Kenapa baginya kayak gini? Siapa mau bantu? Gimana? Gimana Bapak-bapak bisa ngerti? Jadi kalau kita yang disebut dengan hidropower, hidropower itu ya ada sungai. Dia menuju ke laut. Tolong dimatikan Pak. Terima kasih. Kalau Bapak nggak lagi bicara itu matikan tolong Pak. Atau gimana ini? Boleh kita lanjut? Bisa, Prof. Dari Boleh, Prof. Lanjut, Prof. Nah, kalau kita bikin bendungan itu, ini kan ada anak sungai. Kalau kita bikin bendungan ini, ya Allah kok dihidupin lagi Mas? Ini kan airnya tergenang. Bapak lagi sholat atau gimana Pak? Sepertinya dia sholat itu. Lagi sholat dia ya? Sepertinya ya itu. Lupa dia matikan. Yalah. Oke lah, enggak apa-apa. Yang lagi sholatnya enggak. Oke. Nah, ada bendungan, air ditampung. Dan kalau Bapak ke penampungan itu, ini air menggenang. Dan kalau ada ini air, misalnya gini, air menggenang, nanti itu ada air itu turun pakai pipa pesat, betul nggak? Dan mutar turbin di bawah ini. Pernah kebayang nggak? Pernah, Prof. Nah, kalau gitu komponen dari work breakdown structure-nya betul nggak seperti ini? Jadi ini judulnya PLTA. PLTA itu ada reservoirnya yang ngebendungnya. Itu ada bendungnya, dike-nya. Ada control structures untuk ngalirinnya. Dan ada kalau nanti lebih airnya ada spillway. Kemudian nanti di bawah itu ada nanti rumah powerhouse-nya. Ada intake-nya, tempat ngambilnya, ada shaft-nya,
mengalirkannya, dan ada powerhouse kompleksnya. Nah, inilah sistem kedua. Yang ketiga itu nanti kalau sudah diputar turbin ini ada listrik. Nanti ada switch yard-nya, ada yang bagi-baginya, dan kemudian ada yang pindah-pindah ke kampung-kampung mana listriknya. Kemudian ada support-nya, ada camp-nya, tempat pekerja yang di dalam, yang di bendungan itu, ada akses road-nya, ada kota untuk pengoperasiannya nanti. Gimana pendapat Bapak? Apa mirip kayak gini nggak melihat bangunan PLTA? Ada pendapat? Bapak-bapak, siapa tadi yang tahu orang PLTA? Inilah cara membuat work breakdown structures untuk PLTA. Komponennya apa? Ada bendung, ada komponen energinya, ada transmisi untuk membagi listriknya, ada bangunan pendukung untuk membangun dan mengoperasikannya nanti. Maka kita bilang ini work breakdown structure level 1, level 2, level 3. Nanti kalau kita turun misalnya town site yang ini, level 3 town site ini, di level 3 ini town site, nanti turunnya lagi ada bangunan-bangunan pengembangan, educational, rekreasional, dan nanti residensial misalnya rumah ada tipe A, tipe B, tipe C, trailers. Itulah cara membagi pekerjaan di PLTA. Ada komentar? Kenapa? Cukup, Prof. Cukup. Membaginya PLTA, membaginya kayak gitu. Saya bikin intermezzo sebentar. Kalau Anda lihat cewek, ini cewek. Si Doni tadi mau bilang, apanya dia nilai? Sarannya. Gimana kalau lihat cewek? Apa Doni bilang tadi? Fisik, benar nggak? Betul, Prof. Nah, kalau di fisiknya dulu kan, apa Doni lihat? Tingginya, Prof. Tinggi, berat badan. Kalau saya enggak gitu. Pertama lihat cewek, bolehlah kalau kita bilang fisik, maka ini proporsionalnya. Tinggi sama berat badan nih, ideal enggak? Kemudian kalau mau dilihat lagi, saya lihat lingkar pinggul sama lingkar dada, benar nggak? Setuju, Prof. Ya tapi begitu bilangnya Don, jangan setuju aja. Jadi fisik lihat komposisinya itu tinggi dan berat, satu, ideal nggak? Sudah itu lingkar dada, ideal nggak? Lingkar pinggul, ideal nggak? Cukup nggak? Betis, Prof. Betisnya juga. Betis kesebelasan. Enggak, ini kita betis mah mati kan dulu. Ya Allah ya Tuhan. Pak Udah. Rahmat. Oke. Sekarang yang kedua Anda usul apa, Don? Untuk yang di fisik, Pak. Iya. Udah lengkap tadi, Pak. Oh, nah. Anda mau hitam legam warna kulit Anda masukkan sini enggak? Anda nilai juga. Hitam legam mau? Itu bukan di fisik, Pak. Nanti di warna kulit, Pak. Astagfirullahalazim. Warna kulit itu bukan fisik. Enggak, gini aja lah. Kalau saya warna kulit saya masukkan fisik. Saya nggak mau saya hitam legam. Saya mau putih mulus. Benar atau enggak? Benar, Prof. Oke, jadi jangan bertengkar kita. Jadi ini hanya untuk contoh, sebab saya sedang ngajarin hydropower, tapi saya ngasih contoh kalau memang iya Anda bisa menerapkannya. Lihat cewek, coba lihat. Terus udah cukup itu.
Fisik. Matanya lagi, Prof. Yang lain Bapak-bapak, Pak Buniman. Matanya lagi, Prof. Ah, Matanya, Prof. kalau saya enggak bilang matanya, sini raut wajah. Raut wajah. Enggak, kalau Nah. matanya buta, Prof. Kagak nggak buta. Dalam raut wajah itu saya lihat nanti hidungnya pesek enggak, matanya belok enggak, apalagi hidung. Mau enggak Bapak? Ini Baheno bagus, kulitnya putih, tapi mukanya rata, hidungnya pesek. Masuk enggak? Enggak masuk juga. Nggak masuk, Prof. Oke, nah itulah kira-kira kalau mau ngelihat fisik. Setelah ngelihat fisik, ngelihat apa lagi? Otaknya, intelektualnya, bacaannya banyak, pengetahuannya luas atau enggak. Terus yang ketiga apa? Keluarganya, Pak. Kasihnya keluarganya. Orang-orang apa terdidik atau enggak gitu boleh. Terus yang lain, otaknya udah. Karakternya kasar atau halus enggak? Betul, Prof. Ya, oke. Jadi itulah, saya nggak akan ngajarin, bukan untuk main-main ini semua. Tapi itulah caranya ngelihat secara sistem. Oke, itu contoh. Anda latihan sendiri, so saya nggak akan bisa ngajar. Nah, sekarang kalau gedung. Kalau gedung Anda ngelihatnya gimana? Lihat, siapa yang mau bantu? Katanya gini. Coba bantu siapa mau nerangkan. Gimana bagi gedung? Di bawah ini ada apa? Ini waktu kita udah hampir habis ini. Jadi saya nggak bisa mengajak Anda entertain kayak gini. Kalau di struktural ini saya bilang pondasi. Ada pondasi, Prof, ya. Ya, kemudian naik di sini atas, entah Anda bikin bangunan atas atau langsung lantai, terserah. Lantai 1, lantai 2, lantai 3 dan seterusnya. Di bawah pondasi ini ada bore pile. Pile cap. Jenis pondasinya. Bore pile cap, terus ada slope, benar nggak? Ya, slope. Ya, ini strukturalnya ada lantai. Di bawah lantai ada apa? Balok, plat. Balok. Bekisting dulu, Prof. Dado bekisting itu kan pendukung. Ya Allah, ya Tuhan. Itu kan pendukungnya. Balok, kolom plat. Baru plat kolom, dado bekisting dong. Nanti ada tulangan pula di dalam balok plat kolom itu ada tulangan nanti di dalamnya. Tapi begitulah baginya, ada lantai. Nah sekarang kalau arsitek nih gimana? Dinding. Lantai dulu atau mana dulu? Ini ada lantai 1, lantai 2. Kalau dia lihat, Ya, pembagian lantai 1, lantai 3, ya. Nah, di setiap lantai itu ada komponen dinding, komponen ada lantainya lagi, tegelnya, ada plafonnya. Betul atau enggak? Plafon. Nah, sekarang kalau mekanikal, nanti di sini ini ada apa? Ada lantai dulu. Lantai. Setelah lantai baru ada eskalator. Lift, eskalator. Yang lain? Power hidran kebakaran, Prof. Apa? Perfectingnya, Prof, untuk hidran kebakaran. Itu elektrikal atau mekanikal? Fire. Di mekanikal sih, Prof. Kalau digabung kita lihat. Apa ada pompa, ada sprinkler segala macam di sini. Itu mekanikal. Ya, oke. Ada aksesori untuk lambing, Pak. Tapi itu biasanya dibagi air bersih, air kotor dulu, Pak. Setelah pipa air bersih, air kotor, baru ada peralatan-peralatan air bersih dan air kotornya, pumpnya dan sebagainya. Electrical itu ada juga lantai 1, lantai 2, lantai 3, terus masuk
kabel listrik, lampu apa. Jadi bisa dibagi. Artinya apa yang ingin saya sampaikan? Anda bisa mencari barang itu, barangnya itu jenis-jenis barang di satu gedung itu bisa ribuan. Dan kalau barangnya itu ada ribuan, Bapak-bapak, Anda tidak boleh ada yang luput. Dan Anda harus bisa mencari betul nggak ada barang itu. Ada ribuan item dalam gedung. Dengan work breakdown structure, Anda bisa mencari di mana dia setiap saat. Saya ulangi, ada ribuan item di dalam gedung, Anda bisa mencarinya dengan pasti di mana barang itu pada setiap saat. Saya ingin memberi contoh, waktu kita tidak banyak. Misalnya Pak Rizal mau jadi dirjen di gedung ini. Dan Pak Rizal itu sering diundang ke Arab Saudi, keran di kantornya, keran airnya dari emas. Dan dia titip pesan sama anak buahnya, tolong tuh yang merancang betul nggak keran di ruangan dirjen saya, kerannya dari emas atau tidak? Jelas? Jelas nggak soalnya dulu? Jelas, Prof. Nah, gimana Anda masuk di ini? Kemana Anda cari? Anda masuk tentunya dari atas dong, setuju? Setuju. Anda mau cari apa tadi? Keran. Keran Pak Rizal, keran air di ruangan dirjen Pak Rizal, letaknya di lantai 17. Betul nggak sudah dirancang oleh yang merancang dari emas? Gimana masuknya? Masuk sini terus kemana? Divisi Kesini? 2. Ke divisi 2. Nggak, awak cari ke divisi 2 atau divisi 1? Mungkin nggak awak cari divisi 1? Nggak mungkin, Prof. Pak, galak, Pak. Ya nggak mungkin dong dicarinya di dalam gedung, apa cari keluar, ya nggak bersuah dong. Betul atau nggak? Oke, jadi Bapak betul masuk divisi 2. Sudah tukar mawak? Ke mechanical work, Prof. Masuk mekanikal. Sudah tampil mekanikal, masuk awak kemari. Sudah tukar mawak? Lantai 17, Prof. Awak cari lantai 17, masuk awak ke lantai 17 di mekanikal. Sudah tukar mawak? Ke ruang dirjen. Cari awak di lantai 17 ruang dirjen ya, lah masuk awak ruang dirjen. Sudah tukar mawak? Di Prof. aksesoris air bersih. Aksesoris mekanikal ya, aksesoris mekanikal ya, nah. Batu atau nah? Betul, Prof. Prof. Nah, lah jadi awak lah pasti masuknya cari kemari Pak Iko nggak main-main loh, itu kuliah namanya. Jadi saya tuh ngajarin orang Padang kalau Bapak nggak kerja sama, saya lebih bagus sudah ngundurin diri dari lama saya. Tapi ini kita tetap aja saya ngajar. Oke. Nah, jadi sekarang awak masuk sorry ini. Awak jadi kalau nyari keran emas, tadi petunjuknya keran emas di kantor Dirjen Pak Rizal lantai 17. Masuk awak ke gedung, awak nggak mungkin cari ke halaman. Kalau ke halaman awak cari parkir, nggak ada besar keran emas tuh yang lantai kantor Pak Rizal kemari, betul nggak? Masuk Pak. kemari. Ya, Pak tadi masuk mekanikal, masuk lantai 17, cari ruang Pak Rizal, lihat kerannya. Ketemu nggak? Ketemu, Prof. Masuk dulu ke kamar mandi, Prof. Iya, masuk kamar mandi, ya kamar mandi Dirjen sudah tuh. Di aksesoris ya, Prof. Aksesoris. Ya. Baik. Coba tanya bapak-bapak yang Pak Puniman, bersuara enggak Beko tuh? Tadi janjinya kalau Anda menguasai work breakdown structure, Anda bisa cari satu jenis barang dari ribuan barang dengan pasti tempatnya di mana. Itulah teori dari work breakdown structure supaya kita bisa memeriksa. Tapi saya ingin memberitahu Bapak, kalau keran dari emas itu, yang merancang itu pipa air kotor, pipa air bersih di mekanikal. Atau yang merancang itu arsitek. Di mekanikal, Prof. Bapak, pengalaman Bapak apa? Saya di gedung ada pernah, Prof. Pernah. Tapi Bapak tahu nggak yang merancang aksesori kamar mandi itu
bukan orang mekanikal. Orang mekanikal itu dia hanya merancang pepipaan, pipa air kotor, air bersih, hanya membuat lift dan sebagainya, membuat. Tapi kalau keran itu, keran kamar mandi, wastafel, keran, kaca, itu tidak pekerjaan mekanikal. Itu orang arsitek merancang, Pak. Sayang kita tidak ada arsitek ya. Nggak tahu. Jadi kalau apa salah mencari masuk ruangan, sampai mati pun apa siko cari, tidak akan basuh doh. Bisa ngerti, Pak? Ngerti, Pak. Oke, jadi Ya, Pak. itu yang saya ingin sampaikan kepada Bapak, itu yang disebut dengan work breakdown structure, walaupun itemnya ribuan itemnya, kita bisa mencari spesifik item dengan langsung, karena ini dijabarkannya sistematis. Gimana? Setuju Bapak? Atau namanya bisa ini kita lanjut? Oke? Ya, Prof. Boleh kita lanjut? Boleh, Prof. Boleh, Prof. Masih ada yang masih mau berdebat sama saya bahwa keran emas itu yang merancangnya arsitek atau merancangnya orang pipa? Tidak, Prof. Ya, kalau ya Bapak cari lagi lah ya. Tapi informasi Pak Rizal itu orang arsitek yang merancang, enggak orang pipa doh. Ya. Oke, saya lanjut. Duh. Ini work breakdown structure. Saya lanjut. Nah, kalau organisasi breakdown structure-nya itu, ini menggambarkan struktur hierarki pelaksana proyek, melibatkan semua unsur pelaksana. Jumlah hierarki tidak perlu sama dengan jumlah hierarki WBS. Jadi beginilah teorinya. Pengembangan WBS harus dilakukan bersama dengan pengembangan organisasi untuk dapat melokalisir siapa tanggung jawab terhadap apa. Lanjut. Jadi kalau kita punya project manager, orang yang mengerjakan itu kontraktor, siapa mau bantu menerangkan? Ini ada kantor kontraktor di Padang. Tapi ini adalah kantor kontraktor di lapangan. Setuju atau enggak? Hai. Setuju, Prof. Coba terangkan, siapa mau yang pernah kerja kontraktor? Planning, scheduling, engineering. Ngerjain apa? Ini ngapain? Ini ngapain? Ini ngapain? 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 Ayo, siapa mau bantu? Ini udah jam 4 lebih seperempat nih, kita harus bubar. Cukup nggak ini organisasinya yang merancang? Bukan organisasi yang mengerjakan proyek. Cukup, Prof. Tidak, Prof. Siapa yang mau bantu menjelaskan? Gimana? Saya ulang. Planning, scheduling, ngatur schedule. Engineering bikin shop drawing. Operasi berhubungan dengan mandor. Administrasi ngatur keuangan. Logistik beli barang, peralatan. Tapi di leher ada K3 dan ada mutu. Setuju atau enggak? Waktu kita enggak banyak lagi, Pak. Ada yang kurang? Gimana, boleh lanjut? Kalau untuk gedung cukup nih, Prof. Nah, Tapi kalau untuk jalan ini udah berlebih, Prof. oke lah, Bapak ahli. Ambo udah ahli doh. Jadi, Pak komentar, Pak. Gimana? Halo, Prof. Ya. Jadi kalau untuk
sistem organisasi di proyek salah satu proyek bangunan ini rasanya udah cukup dengan organisasi proyek seperti ini, Prof. Oke. Yang bicara siapa ini? Bapak apa nih? Doni atau siapa? Doni, Prof. Oke, Doni pengalaman kontraktor. Ya enggak? Awak enggak kamu nguji-nguji Pak Doni doh. Pak Doni ahlinya ya bopi cayo saya. Ya enggak? Tapi kalau ini untuk jalan, untuk jalan struktural kok enggak ada. Mungkin kalau enggak ada jembatan, enggak arsitektur doh mati sebenarnya enggak. Atau gimana? Gimana pendapat Pak Doni kalau jalan? Betul, Prof. Kalau untuk jalan nggak perlu arsitektur, Prof. Nah, ya gitulah. Oke. Yang lain ada komentar? Bapak-bapak ibu yang lain nggak dengar atau mati aja lah, saya tidur aja atau gimana ini sekarang? Ayo. Menyimak, Prof. Sama seperti Pak Doni itu, Prof. Menyimak, Prof. Ya. Oke. Jadi sama Pak Doni. Jadi beginilah organisasi. Sekarang saya lanjut. Tadi stepnya yang ketiga apa? Di WBS dan Alhamdulillah ada juga mahasiswa saya yang mencatat. Dari Dima Pak tahu kan apa? Nggak ada slide-nya. Apalah Pak tadi? ya menyimak aja sih, Prof. Oke, terima kasih. Sekarang kita masuk kepada step ketiga, integrasi WBS OBS. Dia tidak harus sama. Jadi tingkat laksanakan. Pekerjaan dipecah secara vertikal menjadi bagian pekerjaan dan organisasi dipecah secara horizontal terhadap OBS. Unit pekerjaan yang diabsensikan dalam suatu paket. Paket itu dianggap kontrak atau cost account. Lihat caranya. Cost account itu akan mempunyai seorang penanggung jawab. Sama seperti tadi. Siapa yang tanggung jawab si cincin? Namanya siapa tadi? Si Doni. Siapa yang tanggung jawab? Padang panjang. Siapa tadi? Padang panjang siapa tanggung jawab tadi? Selamat, Prof. Oi. Selamat. Hah? Selamat, Prof. Pak Selamat. Siapa tanggung jawab? Ya, siapa tanggung jawab Bukit Tinggi tadi? Rahmat. Oke. Jadi ini cost account itu punya penanggung jawab, dilihat cost account itu integrasi WBS, unit yang logik, dikasih tanggung jawab, ada lingkup pekerjaannya, ada sumber dayanya, ada uangnya. Lihat. Ini pembagian organisasi atau pembagian pekerjaan. Kalau ini namanya pembagian organisasi. Di sini namanya pembagian pekerjaan. Tolong dimatikan dong, ya Allah. Oke. Nah, lihat set. Ada pekerjaan sipil ditanggung jawab oleh orang sipil. Ada pekerjaan struktur tanggung jawab oleh orang struktur. Ada pekerjaan arsitektur ditanggung jawab orang arsitektur. Ada pekerjaan mekanikal ditanggung jawab orang mekanikal. Ada pekerjaan elektrikal ditanggung jawab oleh elektrikal. Ada pekerjaan gedung keseluruhan, lihat nih Pak. Siapa tanggung jawab? Project manager. Bisa lihat Pak? Bisa, Prof. Ini namanya integrasi WBS dan OBS. Dibagi-bagi orang yang tanggung jawab. Jadi, inilah orangnya yang tanggung jawab, inilah pekerjaannya. Dibagi-bagi, ini work package, paket-paket masing-masing tanggung jawab. Tanggung jawab keseluruhan tanggung jawab keseluruhan pekerjaan, project manager tanggung jawab. Bisa? Bisa, Prof. Boleh tanya sedikit, Prof? Oke, sorry. Bukan tak project manager, site manager tanggung jawab. Gimana? Pertanyaan Bapak apa? Ya, beda yang jelas antara project dan site manager itu apa sih, Prof? Oh, kalau project manager itu yang di kantor. Di kantor lah. Di kantor. Jadi kalau Bapak waskita karya Padang yang di kantor. Kalau yang di lokasi site manager. Ini mengepalai proyek kok. Masing-masing pekerjaan ada anak buahnya yang bantu proyek ini.
Sekarang ini adalah orang-orang yang tanggung jawab pekerjaannya. Yang ini saya coret-coret. Kalau yang warna putih ini siapa? Warna putih itu memang organisasi kontraktor, tapi warna putih organisasi kontraktor itu pendukungnya. Siapa pendukungnya? Planning, engineering, logistik, peralatan, administrasi. Siapa yang mengerjakan operasi? Apa yang dikerjakan? Pekerjaan. Oke, cukup menjawab? Bapak, cukup menjawab? Cukup, Prof. Cukup. Oke, ada pertanyaan lain? Nah, awaklah sampai step berapa tadi? 3. Step 3, Bro. 3, Prof. IC-nya step 3 tuh. Integrasi. OBS. Pertama, OBS dengan OBS. pertama WBS. Kok WBS? Ya. Nah, Workbook dan Yes. structure. ya, Yang kedua, Iko WBS. Iko OBS. Yang ketiga, apa? Integrasi WBS OBS untuk menunjukkan tanggung jawab. Ada pertanyaan? Awaklah masuk step ketiga. Jadi kalau kita lanjut, waktu awak lah habis gini kok, lah 4:30. Orang Padang nih rajin-rajin sampai 4:30 karayonya. Nah, setelah itu stepnya apa? Stepnya apa tadi? Milestone. Step keempatnya milestone. Nah, sudah itu masing-masing itu mengembangkan. Setelah step kelimanya subnetworknya. Demikianlah rancangan kita itu, kita membagi work breakdown structure, OBS, integrasi WBS OBS. Ini dia. Bagi-bagi tanggung jawab. Yang keempat, kasih milestone, jadwalnya. Nanti yang kelima, masing-masing ini pergi ke ruangannya masing-masing, dia merancang strukturnya, merancang arsitekturnya, merancang mekanikalnya, merancang elektrikalnya. Sama seperti kita tadi contoh, apa namanya, Pak Rahma, Pak Doni, Pak Selamat, Pak Rahmat pulang ke ruangannya, dia sama anak buahnya merancangnya. Pada step ke berapa tadi itu? Kelima. Pertama WBS, kedua OBS, ketiga integrasi, keempat milestone, kelimanya di kantornya masing-masing mengembangkan. Yang keenam kumpul lagi sama Pak Rizal untuk menyatukan. Oke, selesai. Awak lanjut. Jadi dulu contohnya ini ada, dulu zaman ada proyek transmigrasi atau organisasi. Ya, ini ada proyeknya. BBM loan baru, proyek Kanwil Kabupaten, proyek di lokasi, terus ada komponen-komponen, terus masuk satuan, terus masuk komponen. Nah, ini organisasinya. Nah, ini integrasinya. Nanti ada bagian ini tanggung jawab sini, bagian ini tanggung jawab sini, ini tanggung jawab sini, ini tanggung jawab sini, ini tanggung jawab sini. Nah, ini di lokasi ada pengawas lapangannya tanggung jawab. Kemudian nanti itu di mana? Di SP satuan. Di lokasi ada pelaksana operasional. Di kabupaten Pinpro. Di Kanwil kepala Kanwil. Di Jakarta tanggung jawab bos. Jadi begitulah kita mengatur. Ini WBS, ini OBS, ini ketiga integrasi. Integrasi itu ada yang di bawah, ada yang di atas. Yang keempat kasih milestone. Yang kelima bikin apa tadi? Yang kelima masing-masing subnetworknya. Yang keenam nanti integrasi. Ini sama juga waktu zaman jalan kabupaten dulu ada juga di bawah itu ada pekerjaan, ada organisasi, ada tanggung jawab, dan demikian ada bisa merancang struktur proyek, siapa bertanggung jawab terhadap apa.
habis. Jam berapa kini? 4:30, Prof. Pas 6.26. Ada pertanyaan? Lama kuliah dari pagi kok kuliah. Kok rajin-rajin orang OBH kok dari 8:30 kuliah, 4:30 kuliah aja baru. Nah, Iya, Sudah Prof. konsekuensi, Prof. sudah konsekuensi ya enggak? Ya, alhamdulillah jadi semangat ya enggak. Jadi ini gimana? Masih ada pertanyaan atau cukup? Cukup, Prof. Cukup, Prof. Cukup. Tunggu dulu sebentar, Pak. Pak, menggadangkan kok. Oke. Ada komentar? Ada komentar? Cukup, Prof. Ada pertanyaan? Udah boleh kita cukupkan atau gimana? Saya tunggu dulu lah mana ini. Jadi kuliah kita harusnya 3 nih. Tapi karena awak kebanyakan mengecek, enggak selesai 3, awak selesainya 2. Harusnya 3 kita kuliah hari ini. Baru selesai 2 Bu bagian. Ani ada pertanyaan lah, Nanti. Bu Ani. Bu Ani nih Mako. Bu Ani udah Bu Mbak. Udah, Prof. Ada pertanyaan? Cukup, Prof. Bu Ani di mana ini kok? Di Padang Bukit Tinggi atau di mana? Ini pulang kampung, Prof, di Payakumbuh, Prof. Kayak Kumbuh atau di Mahkamah Jalannya. Boleh tahu. Siapa paling jauh? Mana orang Medan? Enggak, orang Medan udah pulang nampaknya. Enggak. Belum, Prof. Masih ada. Masih Prof. Ya. Masih ada, Prof. Oke. Ada pertanyaan di sini. Kalau awak sambung lo ya apa namanya diktat yang ketiga capek kali kita udah ini. Udah 9 udah 5-6 jam, udah 7 jam ini. Oke. Kalau diizinkan oleh kawan-kawan, awak cukupkan sekarang. Nanti kita tanggal berapa habis ini? Pak Doni apa enggak? Tanggal berapa awas habis ke Pak Doni? Sebentar, Prof. Dicek dulu, Prof. Lupa buat tadi. Tanggal 17 kalau nggak salah, Prof. Seminggu lagi. Masa seminggu lagi? Nggak mungkin dong. Mau cari sebentar kau lagi di. Tanggal 8 bulan 5. 8 Mei, Prof. Iya. 8 Mei ya. Jadi masih hampir sebulan. Siapa? Saya mau titip pesan aja sama Pak Doni sama Pak Selamat. Siap, Prof. Iya, Prof. Kalau ada waktu kosong antara 2 minggu setelah ini sebelum sebulan itu kita ngisi kekurangannya dulu sama yang kemarin boleh juga, tapi bisa diatur nggak? Coba carilah ya Mas Doni. Siap, Prof. Prof. Insya Allah kita coba kompromi dengan teman-teman, Prof. Jadi 2 minggu kalau ada kosong, kalau nggak ada kosong, kalau penuh bah. Ya, nah. Ya, Jadi Prof. Iya, Prof. paling tidak kita ketemu tanggal 8 Mei, betul nggak? Ya, Prof. Kalau enggak 2 minggu setelah sekarang kita coba lihat. Kita kan ada WhatsApp group ya nah. Ada, Prof. Prof. Oke. Kalau gitu dengan mengucapkan syukur alhamdulillah disertai permohonan maaf karena Pak Rizal suaranya keras, orang Medan dulu. Jadi kita sudahi pertemuan hari ini. Dibaca-baca teksnya itu, kalau ada pertanyaan minggu depan bisa ditanya. Dan saya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Ya. Sama, Prof.
Jadi ini udah pada vaksin belum nih? Belum, Prof. Belum, Prof. Prof. Kenapa di Padang nggak ada vaksin? Sebagian sudah, Prof. Saya sudah. Belum dapat jatah, Prof. Orang tua berapa? Di atas 60 yang udah. Iya, Prof. Sebagian sudah, Prof. Iya. Pada umumnya medis sama militer kayak dulu. Medis, militer. Kalau di Jakarta orang PU udah juga kalau nggak salah. Iya, PU juga sebagian sudah. Oke. Jadi dengan izin Bapak-bapak, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa dalam waktu 1 bulan. Mas Doni sama Pak Selamat akan mengupayakan kalau bisa kita nggak usah dari pagi sampai sore lah. Dari pagi sampai siang aja untuk ngejar ketinggalan 1 sesi itu nanti. Siap, Boleh Prof. Sabtu, boleh Minggu. Jadi Bapak dan Ibu, banyak terima kasih. Mohon maaf. Jaga kesehatan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Prof. Terima kasih.